Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi pada di tempat kerja ya. Jadi nanti Bu Amel bantu untuk bacakan hasilnya atau kita cocokkan hasil jawaban dari teman-teman gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana analisis karbohidrat gitu kan ya. Kemudian pekan ini agendanya adalah teman-teman sudah melakukan pendekatan literasi gitu ya untuk hasil praktik hasil uji karbohidratnya. Nah, kita cocokkan ya dengan hasil ujinya. Oke. Bu Amel share yang punya Mas Udin dulu, nanti ke punyanya Lintang. Saya share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah di sini kita bisa sama-sama lihat gitu ya bahwa format laporannya udah benar ya. Nah, tujuan identifikasinya kemarin memang sudah sempat sampaikan bahwa tujuan kita adalah mempelajari sifat fisika dan sifat kimia dari karbohidrat. Kemudian diharapkan dari beberapa uji teman-teman bisa membedakan ini ya jenis karbohidratnya apa gitu ya, karena beberapa reaksi memang dia spesifik untuk golongan karbohidrat tertentu ya. Kemudian diharapkan juga teman-teman bisa untuk membuktikan kandungan apa yang ada di dalam karbohidrat yang diuji ya. Nah, di literasi teman-teman mengenal ada istilah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu kemarin Bu Amel sampaikan, dia monomer karbohidrat. Dia adalah puzzle terkecil dari penyusun karbohidrat. Ya. Kemudian ya, kalau monosakarida bergabung jadi 2 nih gitu ya, maka kita sebut disakarida. Kalau dia bergabung sampai dengan 10 namanya oligosakarida. Tapi jarang sih yang pakai oligo gitu ya. Biasanya langsung dari sekian lebih dari 10 namanya adalah polisakarida. Ya, jadi bisa mono di oligo kemudian polisakarida atau kadang ada yang tidak menggolongkan oligo. Jadi hanya menggolongkan monosakarida, disakarida lalu kemudian langsung ke polisakarida. Ya. Nah, kemudian gitu ya, alat dan bahannya jelas yang dipakai ada tabung reaksi, ya itu yang paling umum, ada gelas ukur, ada pengaduk, gelas beker, ya, penjepit, pipet tetes, lampu spiritus, mikroskop gitu ya. Kemudian ada penangas air gitu ya. Nah, itu semua yang teman-teman pakai. Nah, sampelnya kita kemarin ada 9, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa, ada sukrosa, laktosa, maltosa, amilum, glikogen, dan dextrin. Oke. Nah, untuk tes hidrolisis ini sudah baik sekali ya, dibantu Mas Udin ya. Jadi teman-teman melakukan tes hidrolisis kemarin tujuannya buat apa? Hidrolisis tujuannya adalah untuk mengecek gitu ya, apakah karbohidrat ini jenisnya monosakarida, disakarida, atau polisakarida. Ya, konsepnya sederhana. Polisakarida akan dipecah menjadi oligosakarida. Oligosakarida akan dipecah menjadi disakaridanya. Kemudian nanti akan dipecah lagi menjadi monosakarida. Nah, keberadaan monosakaridanya ini yang nanti akan diuji menggunakan reagen Benedict. Ya, apakah dia membentuk endapan atau tidak. Ya, itu salah satu sifatnya. Jadi nanti boleh nih ditambahkan ya di di cara kerjanya. Nah, ya. Boleh nanti di sini ditambahkan. Oh, ini nggak bisa diedit. File save as. Ya, untuk memudahkan teman-teman belajar, boleh di sini tambahkan tujuan khususnya. Ya, tujuan khususnya apa gitu ya. Teman-teman bisa ambil gitu ya, ambil dari PPT yang sudah Bu Amel share. Jadi kalau hidrolisis tujuannya apa gitu ya.
Teman-teman boleh kopikan di situ. Ya. Oke, tujuannya adalah untuk apa tadi? Bapak bilang untuk melihat apakah dia polisakarida, disakarida atau tidak. Gitu ya. Itu yang dilakukan dalam uji apa namanya? Hidrolisis ya, untuk membedakan monosakarida terhadap molekul yang lebih besar ya, terhadap molekul karbohidrat yang lebih besar. Karbohidrat yang lebih besar seperti oligosakarida, ya, boleh ditambahkan seperti itu oligosakarida atau polisakarida. Nah, boleh ditambahkan seperti ini ya. Kemudian boleh ditambahkan juga konsepnya gitu ya. Konsepnya apa atau reaksi yang terjadi seperti apa gitu. Boleh ditambahkan seperti ini ya. Supaya nanti pada saat ujian teman-teman dimudahkan untuk apa namanya? Memahami pertanyaannya gitu ya. Mau ke arah mana nih kalau ditanya tujuan ya. Nanti tinggal lihat oh reaksinya seperti ini ya. Tinggal teman-teman paskan. Nanti dilengkapi ya yang belum lengkap di bagian tes ujinya ya. Kalau menyajikannya sudah sangat baik ini ya, sudah sangat baik. Oke. Untuk copy paste aja. Boleh nanti ditambahkan di setiap rangkaian kerjanya ya supaya nanti teman-teman bisa paham ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah tes Benedict. Kemarin tes Benedict buat apa? Ada yang masih bisa join nggak ini? Tujuan tes Benedict buat apa? Kemarin apa? Ini ya, untuk mengidentifikasi gula pereduksi ya, baik monosakarida khususnya ya dan beberapa disakarida yang dia punya gugus keton atau aldehidnya bebas. Artinya apa? Dia berada di ujung-ujung gitu ya, kondisinya bebas ya. Nah, ini teman-teman tambahkan ya. Tambahkan di laporannya. Jadi tujuan khususnya di sini ya. Tambahkan untuk mengidentifikasi gugus pereduksi monosakarida ya. Kemudian kalau ada reaksinya teman-teman tuliskan juga ya supaya nanti memudahkan teman-teman untuk ujian ya. Walaupun nanti di pembahasan sudah ditambahkan lagi juga boleh gitu ya. Oke, nah oke, di sini dilihat, oh ternyata siapkan tabung reaksinya, gitu ya. Kemudian tambah dengan sampel-sampelnya tadi, kasih reaksi, kemudian dinginkan, amati seperti apa, ya. Kemudian, oh ya boleh lupa, di bagian tes hidrolisisnya coba tambahkan juga hasil positif itu seperti apa, ya, ciri hasil positif. Nah, ciri hasil positifnya apa? Nanti ditambahkan ya. Ya, sehingga nanti akan lihat, oh iya walaupun prosedurnya seperti ini, endingnya kemana teman-teman tahu gitu ya. Kemudian yang di sini juga sama. Ya, setelah tambahkan reaksinya, tambahkan juga ciri positifnya. Ya. Positif gitu ya, kalau apa? Misalkan dia membentuk endapan. Ya, ciri negatif ya berarti dia tidak membentuk endapan. Jadi boleh ditambah, boleh enggak kalau negatifnya. Tapi yang jelas ciri positifnya apa? Ya. Kemudian tes barcode juga sama teman-teman. Ya, teman-teman tambahin, teman-teman lengkapi gitu ya. Untuk tes barcode, kemarin tujuan untuk apa? Barcode, ingat nggak? Kalau yang Benedict dia masih tes umum sama ya. Barcode pun juga masuk kategorinya gitu ya. Mirip-mirip sama tes Benedict gitu ya. Fungsinya adalah untuk membedakan sama-sama mendeteksi gula produksi, tapi dia sudah bisa membedakan apakah gula tersebut adalah produksi dari monosakarida atau disakarida. Nah, tuliskan di situ tujuannya. Ya, teman-teman tuliskan tujuannya supaya nanti pas ujian jadi lebih mudah lagi. Tujuannya apa? Tuliskan di situ. Ya. Oh, satu untuk mendeteksi gula reduksi.
ya. Kemudian yang lainnya adalah untuk ya membedakan dia gula produksi dari mana, ya, dari monosakarida atau dari disakarida. Next, ada reaksinya tambahkan. Bagaimana cirinya? Teman-teman juga tambahkan di sini. Ya, kemarin PPT-nya udah Bambang share. Ya, jadi barfood itu kalau ada endapan merah, jadi dia mirip seperti Benedict tadi, sama-sama ada endapan merah karena ada reaksi reduksi oksidasi di dalamnya, khususnya terhadap logam Cu-nya. Ya, makanya Cu yang semulanya biru itu berubah menjadi ada endapannya. Ya, jadi nanti teman-teman cek. Ya. Oke, kemudian berikutnya di sini juga dilengkapi ya, antron. Ya, antron untuk apa? Ditulis di situ juga. Tujuannya untuk apa? Lengkapi juga. Tambah gitu ya, Bambang minta ditambah di edit laporannya ya, supaya nanti lebih lengkap. Lihat, antron itu untuk apa? Ya, kalau lupa boleh lihat di sini. Untuk mendeteksi apa? Keberadaan karbohidrat. Jadi dia uji umum. Ya, dan dia bisa dipakai untuk mengidentifikasi konsentrasi suatu karbohidrat. Nggak peduli jenis karbohidratnya apa. Nah, jadi dia karbohidrat secara umum. Semakin dia hijau, maka kandungan karbohidratnya juga semakin tinggi. Semakin redup, semakin kuning gitu ya. Atau tetap di kuning malah nggak ada sama sekali. Nah, itu nanti teman-teman masukin ya. Nah, reaksinya ada, teman-teman masukin. Ya, tambahkan di cara kerjanya juga. Oke. Kemudian berikutnya ada molis. Ya, ada tes molis, tambahkan juga tujuannya. Ini reaksi umum juga nih untuk molis ya. Ini termasuk reaksi umum, tulis. Tujuannya apa? Reaksi yang terjadi seperti apa? Ya, kemudian ciri reaksi positif seperti apa? Ya, ciri reaksi positifnya seperti apa? Oke? Ya, itu lengkapi. Seliwanov, ya. Seliwanov juga sama, dilengkapi dengan tujuan dan reaksinya ya, tujuannya apa gitu ya, kemudian ciri positifnya seperti apa, supaya nanti teman-teman mudah untuk mempelajarinya ya, tidak terputus-putus. No number ya, tujuannya apa, cirinya apa. Ada lagi tes fenilhydrazin ya. Tes fenilhydrazin juga sama, teman-teman lengkapi, prosesnya sama gitu ya. Kemudian tes iod juga teman-teman lengkapi. Tujuannya apa sih tes iod ini gitu ya. Nah, oke. Ya, kita masuk untuk yang hidrolisis dulu. Ya, ini udah bagus, sudah berusaha mencari data gitu ya. Jadi tes hidrolisis ini kan tadi konsepnya dari polisakarida dipecah menjadi oligosakarida atau disakarida, kemudian dipecah lagi menjadi apa namanya, menjadi monosakarida yang kemudian dites pakai uji Benedict kalau terjadi. Nah, caranya adalah apa gitu ya? Menghidrolisisnya kita menggunakan tambahan HCl ya, dan dibiarkan dilakukan dalam kondisi panas ya. Jadi dipanaskan. Nah, nanti teman-teman akan lihat warnanya itu akan berubah ya. Terjadi perubahan warna. Kalau dia merupakan polisakarida atau molekul besar, ketika ditambahkan amilum pertama kali, gitu ya, maka warnanya akan menjadi biru tua atau warnanya kehitaman, tergantung jenis amilumnya. Ya, jenis patinya yang ada di sana apa, ya, atau konsentrasinya seperti apa. Kemudian ditambah HCl, panaskan lagi, warna birunya lama-lama itu akan pias. Tambah lagi, ulangi terus, gitu ya, ya. Ulangi terus gitu ya, dan diidentifikasinya pakai apa? Kalau sampelnya amilum, mau lihat apakah dia berubah warna biru atau enggak, teman-teman tambahkan I2 dulu. Jangan lupa ya, tambah I2-nya ya. Jadi kalau misalkan amilum sendiri dia nggak berwarna, tapi begitu ditambah dengan I2 dia akan berwarna biru. Nah, cek seperti itu terus. Jadi ketika teman-teman tambah HCl, maka proses yang terjadi pasti adalah proses pemecahan. Yang ini tadi. Nah, di atas ya. Yang terjadi adalah proses pemecahan ini. Bapak pindah lagi di bawah. Biar gampang. Ya.
patinya atau si amilumnya tadi ditambah HCl dia akan pecah. Ya, pecah menjadi oligo, pecah lagi menjadi monosakarida. Selama di dalam larutan tadi, ya, di larutan tadi masih ada patinya atau masih ada amilumnya, teman-teman tambahkan I2, maka warnanya adalah biru. Ya, selama ada, ya. Karena dia terus memecah gitu ya, kalau selama dia memecah atau dia terus berkurang jumlah polisakaridanya gitu ya, maka nanti warna birunya perlahan akan menghilang. Ya, sampai di mana di satu titik teman-teman tidak akan menemukan lagi adanya polisakarida. Ya, ketika teman-teman tidak menemukan lagi adanya polisakarida di sana, ya, maka ketika teman-teman tambahkan I2 tidak akan muncul lagi warna biru. Ya, caranya seperti itu ya. Berarti apa? Oh, berarti nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi kuning atau menjadi warna iodiumnya. Ya, iodiumnya tidak bereaksi dengan siapapun. Nah, ya. Nah, kalau sudah dia kuning artinya apa? Atau ditambah I2 dia tidak berubah menjadi biru, konsepnya sederhana. Kesimpulannya apa? Pada saat itu sudah tidak ada polisakaridanya lagi. Ya. Kalau sudah tidak ada polisakaridanya lagi, asumsinya apa? Oh, asumsinya berarti sekarang dia hanya ada monosakaridanya. Ya, monosakaridanya. Nah, keberadaan monosakaridanya ini baru yang teman-teman uji dengan menggunakan Benedict. Ya, jadi nanti mungkin boleh nih kesimpulannya dibikin kolomnya lurus aja gitu ya. Oh, ditambah amilum HCl terjadi apa? Oh, ada hidrolisis gitu ya di dalamnya. Ya, kemudian ditambah I2 ternyata berubah menjadi kuning. Artinya kesimpulannya apa? Oh, sudah terjadi hidrolisis sempurna. Artinya seluruh polisakarida kemungkinan besar sudah terurai menjadi monosakarida. Ya. Kemudian ditambah natrium karbonat. Ya, ditambah dengan Benedict. Ternyata ada muncul seperti ini. Oh, ada endapan merah. Ya, kalau ada endapan merah berarti apa? Oh, dia ada monosakarida. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana uji ini terhadap molekul yang lain? Nah, itu teman-teman tambahkan ini baru satu yuk. Ya, misalnya ini kan sampelnya amilum. Nanti coba kalau sampelnya diganti sama yang lain. Yang dari 9 tadi. Ya, 9 tadi dicek. Kira-kira hasilnya bagaimana? Jelas, selama dia polisakarida, dia akan mengikuti pola amilum. Tapi kalau teman-teman menemukan dia disakarida, monosakarida, teman-teman tambahkan I2, otomatis dia tidak akan menunjukkan adanya pembentukan warna biru. Ya, tapi kalau di uji Benedict pasti ada endapannya. Gitu ya, nanti dilengkapi ya, ini baru satu. Oke, next kemudian tes Benedict. Amel page back. Ya. Berikutnya adalah tes Benedict ya. Tes Benedict tadi konsepnya adalah untuk melihat gula produksi ya yang ada di dalam karbohidrat tersebut. Gula produksi itu bisa dari monosakarida, bisa dari disakarida. Ya, konsepnya tadi Benedictnya itu kalau ditambahkan pasti dia akan membentuk endapan merah atau paling nggak ada perubahan warna. Ya, ini Benedict ya. Ya, ya. Perubahan warnanya itu ternyata apa namanya bergantung dari jumlah karbohidrat yang ada di dalamnya. Oh, ini. Kalau karbohidratnya jumlahnya banyak, maka dia condong kemana? Condong ke warna orange, gitu ya. Sementara kalau dia jumlahnya sedikit, ya dia green. Tapi kalau sama sekali nggak ada karbohidrat atau gula produksinya, ya monosakaridanya lah ya, gitu ya. Maka yang terjadi apa? Berarti nanti larutannya akan tetap biru karena Benedict itu kan ada campuran CO2 plusnya. Ya, oke, yuk kita cek. Glukosa ternyata gitu ya, sebelum pemanasan warnanya biru, tapi setelah pemanasan dia warnanya merah bata. Maka kesimpulannya sudah benar. Kesimpulannya adalah apa? Oh, glukosa adalah gula pereduksi. Artinya apa? Dia mampu mereduksi Cu2 plus menjadi Cu plus yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi endapan merah. Ya. Kemudian fruktosa. Fruktosa juga sama. Ya. Awalnya biru. Kemudian setelah pemanasan dia berwarna coklat kemerahan.
Ya, maka dia masuk apa? Ya juga dia masuk sebagai gula reduksi. Ya, galaktosa pun sama, ya, biru jadi hijau. Tapi tidak terlalu kuat gitu ya. Maka dia bertindak sebagai gula reduksi. Lalu ada maltosa. Ya, ini termasuk disakarida ya. Dilihat di situ, oh ternyata sebelum warnanya biru, ya setelah pemanasan warnanya coklat kehijauan. Berarti dia gula reduksi. Lain cerita sama sukrosa. Ya, sukrosa sebelum pemanasan dia biru. Setelah pemanasan dia biru, maka kesimpulannya apa? Dia bukan gula reduksi. Ya, dia memang bukan bagian dari gula reduksi. Kemudian ada laktosa. Ini kesimpulannya ditambah ya. Berarti dia bukan gula reduksi. Laktosa juga sama. Ya, laktosa biru menjadi merah bata, berarti dia positif ya, atau dia gula reduksi. Ini yang kalau yang bukan dikasih tanda negatif ya, Mbak. Nah, nanti silakan diedit laporannya ya. Ngomel kasih waktu sampai dengan habis lebaran, wes nggak apa-apa. Lalu amilum, amilum biru tetap biru, nggak ada perubahan sama sekali. Jelas dia termasuk polisakarida, dia bukan golongan gula reduksi. Jadi nanti tulis di sini, ya, bukan gula reduksi. Nanti yang tipe-tipe dibenerin ya, bukan reduksi, reduksi. Oke. Ya, jadi memang uji Benedik itu adalah untuk melihat ada tidaknya gula reduksi. Nah, uji lanjutannya adalah barfood. Barfood tadi untuk ngecek gitu kan ya, gula reduksinya ini dari monosakarida atau dari disakarida. Ya kan? Monosakarida kemarin kan cuma glukosa, fruktosa sama galaktosa. Sisanya adalah disakarida. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah sangat jelas secara teoritis seperti itu gitu ya. Maka nanti pada saat teman-teman gula reduksinya adalah dari monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, tanpa pemanasan yang lama ya. Hati-hati ya. Kalau dia pemanasannya lama malah akan membiaskan mana disakarida, mana yang monosakarida reduksinya. Ya, jadi pemanasannya secukupnya saja, tidak usah terlalu lama. Ya, kalau dia memang adalah dari monosakarida, pasti nanti warna birunya, barfood juga ada CU-nya. Ya, warna birunya akan berubah menjadi ada endapan merah bata. Ya, endapan merah bata. Ini yang menandakan apa? Menandakan bahwa glukosa, fruktosa, dan galaktosa ya, itu memang mengalami hidrolisis atau glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu merupakan gula prediksi jenisnya adalah monosakarida. Ya, atau dia termasuk kesimpulannya adalah monosakarida ya, prediksi. Ya, gula bereduksi jenisnya adalah monosakarida. Ya, boleh seperti ini kesimpulannya. Ya, fruktosa, galaktosa jelas ya. Kemudian tidak terjadi pada gula reduksi seperti maltosa tadi kan gula reduksi ya diuji sebelumnya gitu ya. Tapi dia ketika dia pakai reagennya Benedik dia positif ya. Tapi kalau di barfood kenapa dia tidak? Ya karena dia jenisnya memang gula reduksi tapi jenis dari disakarida atau bukan monosakarida lah, gampangnya gitu juga boleh memberikan kesimpulan seperti itu. Sukrosa jelas dia bukan gula reduksi ya. Laktosa bagaimana? Laktosa termasuk disakarida ya, maka dia bukan monosakarida reduksi. Walaupun dia tadi teridentifikasi sebelumnya sebagai gula reduksi. Amilum jelas bukan. Karena amilum adalah polisakarida ya. Dextrin bagaimana? Dextrin sama molekul besar gitu ya, maka dia juga tidak terhidrolisis. Paham ya? Jadi hati-hati. Gua ulangi. Benedik itu untuk melihat ini gula prediksi atau bukan sih? Ya, gula prediksi ada dua. Ada yang bersumber dari monosakarida, ada yang bersumber dari disakarida. Nah, bedainnya gimana nih? Gitu ya. Bedainnya adalah pakai tes barfood. Ya, kalau dia gula reduksi jenis monosakarida, maka nanti akan terjadi endapan merah. Tapi jika tidak, ya, maka dia akan membentuk
tidak akan terjadi perubahan warna. Berarti prediksinya berasal dari disakarida. Intinya ini untuk membedakan ini monosakarida loh, gitu ya. Yakin ini monosakarida, gitu ya. Jadi gunakanlah tes Barfoot. Ya, jelas yang tadi Bu Amel bilang. Kalau selain itu berarti apa Bu? Ya berarti ya seperti polisakarida yang nggak akan positif juga diuji dengan Barfoot. Oke, bisa kami ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya tes antron. Tadi Bu Amel bilang tes antron dia nggak peduli siapa karbohidratnya. Yang dia lihat adalah karbohidrat total. Berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan warna. Ya, coba mana tadi. Nah, antron. Ya, dia ngeceknya adalah berdasarkan perubahan warna. Nih. Oke. Nih ya, tes antron ya. Jadi dia berdasarkan perubahan warna. Warnanya ke apa? Warnanya adalah dari kuning kehijauan sampai hijau sangat tua. Tapi kalau dia cuman kuning berarti dia tidak ada karbohidrat di dalamnya. Ya, glukosa. Glukosa diuji dengan antron pasti hasilnya biru hijauan atau hijau. Tergantung konsentrasi glukosa di dalam larutan sampel yang diuji. Ya, artinya apa? Oh, berarti di dalam sampel tersebut ada karbohidratnya atau glukosa termasuk bagian dari karbohidrat. Kemudian fruktosa bagaimana? Jelas fruktosa adalah bagian dari karbohidrat. Ya, bagian dari karbohidrat. Maka nanti dia akan menghasilkan warna biru hijauan atau warna hijau yang menandakan bahwa fruktosa adalah karbohidrat atau di dalam sampel itu ada karbohidratnya. Lalu kemudian galaktosa, ya. Galaktosa dia biru hijauan ada karbohidratnya. Kemudian amilum, ya. Coba nanti sukrosa dicari ya literasinya ya. Sukrosa itu termasuk bagian dari karbohidrat. Apakah benar dia tidak terjadi reaksi atau tidak? Cari literasinya aja. Ya kalau nggak ketemu gambarnya. Laktosa, maltosa, dextrin, ya. Semuanya adalah bagian dari karbohidrat, ya otomatis nanti dia akan menunjukkan adanya perubahan warna menjadi hijauan. Ya, nanti cari tentang yang sukrosa ya. Kemudian tes berikutnya adalah tes molis. Ini tes umum juga, ya. Pembentukannya adalah yang dibentuk adalah cincin purpural, ya, yang berwarna ungu, ya. Letaknya biasanya ada di antara dua cairan. Ya, nambahkannya pun itu nambahkan asam pekatnya harus dari dinding secara perlahan gitu ya, sehingga nanti dia akan bereaksi membentuk cincinnya ini dan cincinnya ini rapuh. Kalau teman-teman lakukan sebaiknya gunakan rak tabung reaksi gitu ya, sehingga nanti nggak tremor. Karena kalau tremor sedikit ya nanti cincinnya bubar gitu ya, cincinnya nggak kokoh gitu ya. Nah, ini ujinya positif kepada semua jenis glukosa ya. Cuman intensitas warna ungunya itu beda-beda antara glukosa sampai dengan ke senyawa yang lainnya. Ya, ada yang ungu, ada yang kecoklatan, ada yang apa prinsipnya sama. Ya, selama dia membentuk cincin berarti kemungkinan besar dia adalah karbohidrat. Ini uji umum. Kemudian ada Seliwanov. Nah, kemarin Seliwanov untuk membedakan apa? Untuk membedakan aldosa sama ketosa. Jadi kalau aldosa itu gitu ya, kalau teman-teman lihat di sini Bu Amel ambilkan glukosa. Rumus glukosa. Ini glukosa ya, copy image. Jadi boleh teman-teman tambahkan molekul apa bentuk molekul. Oh dia nggak mau. Copy image salah.
Termometroping. Kita bandingkan sama fruktosa. Oke. Satu lagi fruktosa. Ini dia. Ada yang sendiri. Copy image. Baiknya teman-teman tambahin ini ya di hasil pengamatannya, tambahin struktur biar teman-teman paham. Ya, jadi teman-teman akan mengenal karbohidrat itu ada yang namanya aldosa, ada yang namanya jenis karbohidratnya, ada yang namanya ketosa. Ya, dari namanya aja udah jelas. Aldosa berarti dia ada katanya aldehid. Ya, jadi aldosa artinya apa? Karbohidrat yang memiliki gugus aldehida atau aldehid. Ya, cirinya apa sih? Aldehid itu kan CHO. Ya, di sini. Ya, nah kita lihat pada molekul glukosa. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, Bu Amel kasih warna merah, ya. Nih di sini nih. Nah, ini gugusnya nih, thread, ya. Glukosa itu dalam strukturnya dia punya gugus fungsional, ya. Bentuknya adalah apa? Aldehid, ya. CHO. Ya, kalau dia aldehid maka gitu ya, yang terjadi apa? Ini balikinnya gimana? Ya, kalau dia aldehid gitu ya, maka dia akan menunjukkan hasil ya perubahan warnanya tidak ke merah, jadi dia ke kuning ya untuk penambahan sel Lewanov. Tapi bagaimana dengan fruktosa? Nah, fruktosa itu adalah jenis ketosa atau karbohidrat gitu ya, karbohidrat. Bentar ya. Lebih. Oh, udah selesai belanjanya. Ya, 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 ya. Bentar, bentar. Ya, tunggu bentar ya, tunggu bentar ya. Sebentar ya.
Oke, maaf, gua melanjutkan ya. Tadi gua mau ulangi. Untuk uh, struktur molekulnya sebaiknya teman-teman tambahin tadi ya di bawah nama sampel obatnya gitu ya. Fungsinya adalah untuk teman-teman bisa membedakan bisa melihat dari strukturnya apakah secara teoritis dia adalah aldosa atau ketosa. Konsepnya adalah tadi untuk aldosa cirinya dia memiliki gugus fungsional ya, karbohidratnya dia punya gugus fungsional berupa aldehid atau CHO ya. Sedangkan gitu ya, kalau ini ketosa, dia adalah karbohidrat yang memiliki gitu ya, memiliki gugus fungsionalnya adalah keton ya atau C. Nah, dia punya gugusnya seperti ini. Nah, kita lihat pada fruktosa ya. Lihat di sini. Oh, pada fruktosa dia gugus fungsionalnya ini. Nih. Nah, ya dia gugus fungsionalnya ini sehingga apa, sehingga gitu ya dia masuk keton ini ya, sehingga dia termasuk karbohidrat yang punya gugus fungsional keton atau ketosa ya. Kalau dia ketosa maka hasilnya adalah warnanya menjadi merah ceri tua. Jadi teman-teman bisa tulis di sini, oh ini warnanya adalah, berarti kesimpulannya ini adalah aldosa ya. Kalau yang fruktosa adalah ketosa. Konsepnya sesederhana itu ya teman-teman. Jadi dari struktur kimianya jelas. Teman-teman bisa membedakan gitu ya. Mana yang uh, ketosa, mana yang aldosa. Nah ini ya. Bapak kopikan lagi. Ini konsep dasarnya. Yang Selimanov ya. Iyalah. Otomatis. Nah. Oke, warnanya seperti itu ya. Jadi intinya kalau dia terjadi perubahan warna, dia pasti adalah ketosa, merah ceri. Ya. Nah, teman-teman nanti untuk yang galaktosa, lihat strukturnya. Ya, galaktosa strukturnya seperti apa? Tempelkan di situ. Ya, maltosa seperti apa? Tempelkan di situ ya, supaya nanti teman-teman lihat ya. Kemudian lingkari gugusnya. Ya, gugusnya aldehid kah atau keton kah? Sehingga teman-teman yakin, oh memang benar gambar yang saya cuplik adalah gambar yang benar. Ya, kalau nggak ketemu gambarnya ya nanti bisa dicari. Lihat ya, ini galaktosa, yuk kita cari rumus galaktosa. Ya, dari di situ. Ini saja. Nah, galaktosa. Nah, lihat di sini galaktosa. Nih, ya. Di galaktosa ya. Ini adalah galaktosa untuk fraksi Fischernya. Dari sini teman-teman bisa lihat ya. Dia termasuknya apa? Lingkari gugusnya ya. Lihat di sini COH ya, ini COH seret ya. Maka jelas tidak akan ada perubahan warna atau dia warnanya akan tetap kuning gitu ya. Maka dia masuk kategorinya aldosa. Sebenarnya tetap ada perubahannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambilnya cuma Aquades dikasih dengan Seliwanov, warnanya akan semu, warnanya kuning, kuning ya. Tapi ketika dia ditambahkan ke dalam aldosa, warnanya agak naik intensitasnya. Jadi nggak benar kalau dibandingkan dengan air tok gitu ya, teman-teman akan ngelihat tetap ada perbedaan. Ya. Jadi bukan berarti dia tidak berubah sama sekali, tetap ada perbedaan ya. Seperti yang ada di gambar, tetap ada perbedaan. Walaupun perbedaannya mungkin nggak bisa terlihat banget gitu ya. Nah, tetap ada perubahan, agak sedikit naik warnanya ya. Ya, karena memang itu tetap bereaksi dengan karbohidratnya. Maltosa bagaimana? Cek rumus maltosa, lingkarin gugusnya apa yang aktif gitu ya. Sukrosa. Sukrosa kita lihat, benar nggak seperti ini gitu ya. Struktur Fischer. Fischer. Sukrosa. Ya, terus sukrosa teman-teman lihat
strukturnya mana nih? Sukrosa. Ya. Kalau dilihat di sini, lihat ya, di sini ada CH2OH, ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh, ada fruktosa. Oh, ini ada CO-nya gitu ya. Maka dia pasti akan menunjukkan hasil positif gitu ya terhadap siapa? Terhadap ujinya ini. Karena sukrosa tadi kan gabungan dari molekul glukosa dan fruktosa. Di mana di dalam fruktosa itu kan ada gugus ketonnya. Maka dia pasti hasilnya akan positif. Cek laktosa, dia gabungan dari apa dengan apa gitu ya. Apakah dia akan menunjukkan positif atau tidak? Amilum, ya amilum jelas enggak gitu ya. Ya, dextrin juga enggak karena dia molekul besar. Bisa dipahami ya? Ya, jadi sederhananya kalau sudah mau membedakan apakah dia aldosa atau ketosa, teman-teman pakainya Seliwanov. Ya, karena ini spesifik untuk membedakan antara ketosa dari aldosa. Oke, next berikutnya ada tes fenilhydrazine. Nah, tes fenilhydrazine ini juga cukup banyak atau uji kristalnya gitu ya. Ini banyak digunakan. Dia spesifik. Ya, spesifiknya apa? Kalau glukosa dia bentuknya adalah jarum. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman nggak bisa membuat kesimpulan, di sini kasih keterangan aja ya. Misalkan bentuk kristalnya membentuk jarum, ya jarum-jarum panjang. Fruktosa seperti apa, galaktosa seperti apa, ya teman-teman sampaikan. Nah, amilum ada nggak? Ya, cari ada. Ya, sukrosa seperti apa, maltosa seperti apa, dextrin seperti apa. Nanti dilengkapi. Itu ada spesifik, ya teman-teman. Kemarin Bapak udah sempat share bukunya kan ya. Jadi nanti cari nama lainnya adalah osason test. Ya, nama lainnya adalah osason test. Cari aja osason test terhadap amilum. Osason test terhadap apa gitu ya. Nah, dia punya kristal-kristalnya. Jadi memang khas. Ya. Kemudian nanti teman-teman ini ya, apa namanya? Deskripsikan menurut teman-teman itu bentuknya seperti apa. Ada yang bentuknya seperti sapu lidi, ada yang bentuknya seperti potongan pohon cemara, ya. Ada yang bentuknya seperti apa. Nanti deskripsikan ya. Jelas semuanya ada kristalnya. Nah, untuk tes iod gitu ya, tes iod tadi dia fungsinya adalah untuk membedakan ini mono disakarida atau dia polisakarida. Jadi lebih gampangnya gini, tes iod itu memang spesifik untuk polisakarida. Selama bahan ujinya adalah polisakarida, terutama untuk jenis pati ya, maka dia akan memberikan hasil yang positif. Ya, jadi nanti tabel yang ini tolong dilengkapi gitu ya. Sampelnya yang teman-teman ganti. Ya, kalau ini amilum, glikogen, nanti kan ada 9. Berarti nanti ada 9 bagian. Ya, sampelnya diganti dengan sampel ini. Ya, tambah amilum. Prediksi aja secara teoritis, amilum adalah apa? Amilum adalah polisakarida. Ya, pasti kalau ditambah iodium maka hasilnya adalah pasti ada perubahan warna menjadi biru muda. Cek glikogen polisakarida apa enggak. Sampelnya 9 ya. Nanti kolomnya tolong dimodifikasi lagi ya. Jadi nanti ada 9 zat. Walaupun di tabel itu hanya ada 3. Nanti disesuaikan. Teman-teman punya 9, punya 9. Yang bukan polisakarida, ya, berarti dia tidak akan menunjukkan adanya perubahan warna terhadap penambahan iodium. Nah, ya, dapat gambarnya syukur, nggak dapat gambarnya nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman sudah ngisi berdasarkan apa namanya cara kerjanya. Ya, kemudian ya untuk pembahasannya, Bu Amel minta ya dilengkapi dengan reaksi kimianya. Reaksi kimia yang terjadi apa? Kemudian misalnya hidrolisis. Hidrolisis tadi kan untuk untuk mengecek apakah dia polisakarida atau bukan, atau terjadi hidrolisis atau enggak dijelaskan. Kenapa setelah penambahan ini ya, misalkan tadi ya, setelah penambahan HCl ya, maka akan terjadi proses hidrolisis. Jelaskan reaksinya seperti apa. Ya. Hingga pada satu titik tertentu gitu ya, cara mengeceknya adalah cara mengecek apakah dia masih bersifat polisakarida atau bukan adalah dengan penambahan iodium. Jika ditambahkan iodium, maka warnanya akan menjadi biru. Lama-kelamaan warnanya akan berkurang bla 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 sampai di satu titik dia tidak berubah warna. Ini menandakan apa? Tolong itu dirinci penjelasannya. Ya, jadi
tidak hanya uji ini digunakan untuk apa gitu ya. Bomel minta yang rinci ya, supaya nanti teman-teman tahu konsepnya. Ya, jelaskan rinciannya. Benedik tadi Bomel sudah sampaikan. Benedik itu tes apa ya? Berarti dari sekian sampel 9 sampel yang teman-teman uji, yang positif terhadap uji Benedik apa? Tandanya apa? Siapa saja dia? Ya, simpulannya apa? Jadi pembahasannya lebih kompleks ya. Coba Bomel lihat punyanya Mbak Lintang. Bomel belum ngopi semua, belum ini semuanya. Ya, jadi nanti pembahasannya lebih ini ya, Mbak Mas. Mbak Lintang nanti ini dibikin tabel kayak punyanya Mas Udin ya, mana-mana gitu ya. Yang belum juga ya, tolong nanti diperbaiki. Baik, Bu. Oke. Nah, ditambahkan ya. Ini udah lengkap. Oke. Nah, jangan hanya berhenti di sini. Ya, tapi bahas dari hasil datamu 9 data itu mana yang positif tes hidrolisisnya. Maknanya apa? Mana yang positif uji Benediknya. Kenapa bisa seperti itu? Terus tadi untuk yang Seliwanov, contoh yang lain ya. Seliwanov ini untuk membedakan mana aldosa, mana ketosa. Kamu bahas dari sekian tabel di atas, ternyata yang menunjukkan hasil positif terhadap Seliwanov ditandai dengan warna merah ceri adalah apa. Hal ini dikarenakan di dalam struktur molekul A, B, C, D itu terdapat gugus keton, gitu jelasinnya. Sedangkan pada ini dia adalah aldosa karena dia di dalamnya hanya ada gugus aldehid sehingga tidak dapat bereaksi dengan sel aldosa. Jelaskan reaksinya. Jadi lebih komplit. Jadi nanti ketika Bu Amel ngasih soal ujian yang sifatnya deskriptif, teman-teman punya contekan kan ujiannya open. Ya, ujiannya open book ya. Ya, jadi nanti silakan dilengkapi ya. Ini masih belum. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan tadi menjawab tujuannya. Mana tadi? Ya, menjawab tujuannya. Tujuannya kan teman-teman bisa membedakan sifat fisika dan sifat kimia, mengidentifikasi jenis karbohidrat. Sampaikan hasil uji ini yang positif bla 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 bla. Ya, ini menandakan bahwa apa? Uji kedua namanya apa? Uji ketiga namanya apa? Jadi poin-poinnya. Ya, Seliwanov untuk membedakan aldosa dengan ketosa. Simpulannya, zat yang mengandung aldosa adalah ini. Yang tergolong aldosa adalah ini. Yang tergolong ketosa adalah ini. Nanti silakan diperbaiki. Ya, jangan lupa nanti di bagian daftar pustakanya, teman-teman, ini juga gitu ya. Tambahkan tinjauan pustakanya, daftar isinya. Daftar pustakanya dari mana sumbernya. Ya. Dan ada tugas setelah praktikum, tambahin itu tugas dari tengah praktikum. Ya, silakan dilengkapi dengan maksimal gitu ya. Nanti nilai ini akan laporan yang terakhir untuk yang karbohidrat akan boleh pertimbangkan untuk menaikkan nilai UTS-nya apabila nilai UTS-nya ambles. Ya, mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Tapi jadi silakan diperbaiki. Nanti mau dikumpul kapan? Mana ini tanggalan? Setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Setelah Lebaran, Setelah Bu. Lebaran, Bu. Setelah Lebaran ya. Jadi nanti setelah Lebaran, teman-teman masuk lab kapan? 17, Bu. Mulai tanggal 18, Bu. Oh, mulai tanggal 18 ya. Tanggal 18 mulai. Bu Amel settingkan mau tanggal 14. Mana sih liburnya? Mau tanggal 14 April atau tanggal 21 April ngumpulnya? 21, Bu. Ya. 21. Ya, nanti untuk ngumpulin laporannya setelah tanggal 21 ya. Tapi nanti tolong dilengkapi dengan sebaik-baiknya nanti upload di link. Gitu? Iya, Bu. Oke. Sudah pembahasannya recording di Mas Andi ya. Nanti silakan Mas Andi di-share di grup hasil recordingnya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada lagi di kantor ya? Iya, Bu. Apa? Sementara belum, Bu. Nanti kalau Oh ya, sementara belum. Oh, Mas Andi, saya utang pertanyaannya. Kenapa karbohidrat ada OH-nya tapi tidak memabukkan ya? Nasi ya? Iya. Apa ya kemarin ya? Oke, itu pertanyaan yang menarik gitu ya. Sederhananya gini, kalau dia dalam bentuk karbohidrat nasi dalam bentuk nasi gitu ya, struktur molekulnya itu berbeda dengan struktur molekul pada saat dia alkohol bebas. Alkohol bebas itu pada kelompok glukosa lainnya gitu ya. Kelompok glukosa, kelompok
golongan alkohol. Dia kan banyak OH-nya ya. Nah, dia kan dipengaruhi. Nah, semakin banyak OH-nya itu dibandingkan dengan OH yang tunggal memang tingkat memabukkannya beda. Tapi dengan keberadaan OH tersebut maka karbohidrat itu bisa difermentasi. Nah, hasil fermentasinya itu yang dia bersifat alkoholik. Ya, jadi bedanya di situ ya. Jadi dilihat dari strukturnya. Karena apa? Karena di dalamnya dia nggak cuman kalau karbohidrat di dalamnya dia nggak cuman OH aja. Ada aldehid, ada keton, di mana nanti antar gugus fungsional ini akan mempengaruhi sifat satu dengan yang lain. Berbeda dengan alkohol lepas. Kalau alkohol lepas, dia gugus fungsionalnya hanya ada OH. Nah, OH-nya itu yang memabukkan, ya. Tapi kalau misalkan karbohidrat di dalamnya ada tadi teman-teman lihat ada aldehid, ada keton dan rangkaiannya panjang gitu ya, maka itu akan tidak membuat mabuknya gitu ya, karena ada faktor pengaruh dari gugus fungsional lainnya. Tapi tadi karena dia ada OH bisa difermentasi, hasil fermentasinya itu yang bisa bersifat alkoholik, gitu ya. Semoga menjawab ya Mas Andi. Oh, berarti kalau misalnya bahan alami itu memang ada gugus fungsi OH-nya itu hampir semuanya bisa difermentasikan ya Bu ya. Kalau kita melihat kalau Bisa, hampir semuanya bisa difermentasikan. Ya, hampir semuanya bisa difermentasikan. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dari Bu Amal itu dulu. Karena ini perkuliahan terakhir menjelang Lebaran, Bu Amal mau ngucapin mohon maaf lahir batin kepada Mbak Aul, Mas Andi, Mbak Indah, Mbak Lintang, Mbak Levi, Mbak Latifah. Kalau selama proses pengajaran Bu Amel banyak yang salah, banyak keliru, dalam canda juga mungkin kelewatan, Bu Amel mohon maaf gitu ya. Dan selamat Idul Fitri buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Oke? Iya Bu, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Kita akhiri perkuliahannya dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Ibu.